Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Agus Setionegoro MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan yang terhormat teman-teman yang sedang menonton video diskusi ini. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan diskusi secara online ini. Dalam kehidupan, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita, sebagaimana pepatah mengatakan, ilmu itu ibarat pelita di tengah gelapnya malam, ia menuntun langkah kita menuju tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu, diharapkan acara presentasi ini dapat menjadi salah satu pelita yang memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rayu Deli Kartika Sari dengan NIM A1B124074. Di sini saya selaku moderator dan pemateri pada diskusi kali ini. Dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati Putri dengan NIM A1B124063 sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang etika retorika. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Lili. Kepada Saudari Lili, disilakan. Nah, dalam materi yang pertama, saya akan membahas definisi etika dalam retorika. Etika retorika adalah cabang dari retorika yang mempelajari penggunaan bahasa secara efektif dan persuasif, dengan mempertimbangkan aspek moral dan kredibilitas pembicara. Dalam retorika klasik, etika atau etos dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam mempengaruhi audiens. Menurut Aristoteles, etos adalah daya tarik persuasif yang didasarkan pada karakter atau kredibilitas pembicara. Nah, pembicara yang baik memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya akan lebih efektif dalam mempengaruhi audiens dibandingkan dengan mereka yang kredibilitasnya diragukan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada peran etika dalam retorika. Menurut Aristoteles, etos adalah daya tarik persuasif yang didasarkan pada karakter atau kredibilitas pembicara. Pembicara yang memiliki reputasi baik dapat dipercaya akan lebih efektif dalam mempengaruhi audiens dibandingkan dengan mereka yang kredibilitasnya diragukan. Baiklah, selanjutnya ada beberapa aspek yang termasuk dalam etika retorika, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada etos atau karakter atau kredibilitas pembicara. Etos adalah salah satu elemen utama dalam retorika yang mengacu pada karakter atau kredibilitas pembicara. Dalam etika retorika, seorang pembicara yang memiliki reputasi baik, kejujuran, dan integritas akan lebih mudah dipercaya dan dapat mempengaruhi audiens dengan lebih efektif. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua yaitu logos atau logika dan alasan. Logos mengacu pada penggunaan argumen yang rasional, berbasis bukti, dan logis untuk meyakinkan audiens. Dalam etika retorika, penggunaan data yang akurat dan argumentasi yang jujur sangat penting untuk menjaga integritas komunikasi dan tidak menipu audiens. Dan yang ketiga ada patos atau emosi audiens. Patos melibatkan upaya untuk membangkitkan emosi audiens agar mereka lebih terhubung dengan pesan yang disampaikan. Namun, etika retorika menginginkan pembicara untuk tidak mengeksploitasi emosi audiens secara manipulatif atau tidak adil untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan yang etis. Dalam etika retorika, penting bagi seorang pembicara untuk memiliki tujuan yang jelas dan etis dalam berbicara. Nah, pembicara tidak boleh menggunakan retorika sebagai alat untuk memanipulasi audiens, tetapi digunakan untuk memberikan informasi yang jelas, yang benar, membujuk dengan cara yang adil, dan memotivasi perubahan yang positif. Selanjutnya yaitu keadilan atau fairness. Keadilan ini mengacu pada penghindaran ketidakadilan dalam penyajian argumen dan pendapat. Jadi komunikator harus memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang dan tidak hanya menyajikan argumen yang menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak yang lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dalam retorika mengharuskan komunikator untuk mempertimbangkan dampak sosial yang disampaikan dari pesan yang disampaikan.
Nah, jadi komunikator harus memahami bahwa retorika memiliki pengaruh yang sangat luas pada audiens dan masyarakat. Nah, jadi komunikator ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak menyesatkan atau merugikan masyarakat. Yang ketujuh yaitu penghormatan terhadap audiens atau respect for audience. Penghormatan terhadap audiens berarti berkomunikasi dengan cara yang menghargai kebebasan berpikir dan keputusan audiens. Jadi, komunikator harus menghindari manipulasi, pemaksaan, dan teknik-teknik lainnya yang merendahkan audiens. Selanjutnya yang terakhir yaitu integritas dalam retorika. Integritas ini mengacu pada konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh seorang komunikator. Jadi, seorang komunikator yang etis akan menjaga kejujuran dan tidak menggunakan retorika untuk mencapai tujuan yang tidak sah atau merugikan pihak lainnya. Nah, berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa etika retorika merupakan penerapan prinsip moral dalam berkomunikasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, terdapat 3 aspek utama tadi, yaitu ethos, legos, dan pathos. Selain itu, penting bagi kita untuk menjaga keadilan, tanggung jawab sosial, dan integritas untuk menghindari dampak negatif, yang bertujuan menciptakan komunikasi yang dipercaya dan membangun pemahaman serta mendukung kesejahteraan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami mengambil 3 orang penanya. Silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.